Penyebab kenapa kita nggak bisa mewujudkan impian kita, nggak bisa ngejar cita-cita kita, nggak bisa bahkan kehidupan ekonomi yang gini-gini aja stuck di tempat, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan. Itu semua karena mental block yang kita punya. Ya tentu, karena nggak ada lagi mental blocknya, karena udah hancur, karena udah kalian kikiskan dengan 3 langkah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by Daim Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulida Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi di channel ini, channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif. So bagi teman-teman yang baru di sini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling berbagi energi positif dan menjadi positive people. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kalian itu memiliki suatu tujuan tapi nggak kesampaian sampai sekarang? Atau mungkin ada yang punya cita-cita, impian, harapan, tapi sampai saat ini masih stuck aja, nggak berubah-ubah, nggak ada kemajuan. Atau bahkan ada yang udah capek-capek banting tulang kerja ya, cari rezeki, cari uang, bahkan siang malam berdoa, tapi hidupnya tuh selalu ngerasa kekurangan. Mungkin pernah suatu ketika mendapatkan rezeki atau uang yang banyak gitu ya, tapi uang tuh cepet banget habisnya dan kembali lagi ngerasain hidup yang kekurangan. Nah, kalian tahu nggak penyebab hal itu semua bisa terjadi kenapa? Penyebab kenapa kita nggak bisa mewujudkan impian kita, nggak bisa ngejar cita-cita kita, nggak bisa maju mencapai tujuan kita. Bahkan kehidupan ekonomi yang gini-gini aja stuck di tempat, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan. Itu semua karena mental block yang kita punya. Ya, bagi subscriber lama mungkin sudah tahu ya, sudah pernah dulu saya bahas tentang mental block. Nah, di video kali ini saya akan bahas lagi, saya akan sharing lagi tentang gimana caranya, cara yang mudah, cara yang simple agar kita bisa menyingkirkan mental block yang kita punya, ya kan? Pertama kita harus tahu dulu nih, kita ini punya mental block atau enggak. Ya, kalau kalian belum bisa sampai saat ini mewujudkan impian, harapan, atau cita-cita, ya, belum mampu sampai ke tujuan yang kalian inginkan, fix itu berarti masih memiliki mental block. Ya, jadi setelah saya sharing caranya di video ini, silahkan kalian coba, silahkan kalian praktekkan langsung ya, jangan ditunda-tunda. Karena untuk menyingkirkan mental block itu perlu latihan, perlu pengulangan ya, continue gitu. Nggak bisa praktek sekali langsung hilang tuh mental block, susah. Karena kita udah hidup di umur segini, pastinya banyak banget yang mempertebal mental block itu sehingga dia menjadi tebal dan kokoh, jadi nggak mudah untuk dihilangin. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu nih mental block itu apa sih bagi yang belum tahu ya. Jadi mental block itu adalah sebuah pikiran yang sudah tertanam, yang sudah terset di otak kita, di pikiran kita, yang diyakini oleh alam bawah sadar kita bahwa itu tuh benar. Jadi sifatnya itu adalah ngeblok atau menolak pernyataan-pernyataan atau informasi-informasi yang tidak sama dengan dia atau bertolak belakang dengan pikiran tersebut. Contoh ya, misalnya kamu pengen jadi orang yang sukses. Di otak, di pikiran kamu ini udah tertanam, atau bahasa mudahnya gini, kamu menganggap orang-orang yang sukses itu rata-rata sombong dan pergaulannya itu kayak high class gitu. Terus tuh cerdas, pintar ngomong, pintar berbaur kepada siapapun ya gitu ya. Pandangan kamu terhadap orang-orang yang sukses atau sebuah pikiran yang sudah tertanam di otak kamu tentang orang-orang yang sukses. Ketika kamu ingin menjadi orang tersebut, orang yang sukses, kamu merasa dirimu itu bukan orang yang seperti itu. Maksudnya itu berarti tidak cerdas, tidak bisa ngomong di hadapan orang banyak, tidak mudah berbaur dengan siapapun ataupun orang-orang yang baru. Ya, padahal pada kenyataannya kamu itu belum mencoba. Padahal orang yang sukses juga berasal dari orang yang biasa, sama seperti kamu. Tapi karena sudah memiliki mental block duluan tentang orang-orang yang sukses, itu yang membuat kamu merasa minder, itu yang membuat kamu tuh nggak jadi ngelangkah, nggak jadi mencoba, akhirnya ya stuck di tempat. Akhirnya terciptalah mental block yang baru, aku nggak pintar, kayaknya hidupku gini-gini aja, kayaknya aku nggak pantas jadi orang sukses, kayaknya aku nggak pantas ngomong di depan orang banyak, di depan umum, karena aku nggak bisa ngerangkai kata-kata. Ya udah, selamat, maka hidup kamu akan tetap seperti itu. Contoh lain, kamu pengen jadi orang yang kaya. Siapa sih di dunia ini yang gak mau jadi orang kaya? Tapi mental block yang tertanam, mental block yang tercipta, yang terbentuk di otak, di pikiran kamu itu adalah orang kaya itu jahat. Orang kaya itu suka menindas orang-orang kecil. Orang kaya itu tidak baik.
Orang kaya itu suka selingkuh. Orang kaya itu bisa membeli hukum. Orang kaya itu selalu bersikap semena-mena, mentang-mentang dia kaya. Nah, jadi itu adalah mental block yang sudah tertanam di pikiran kamu. Akhirnya, ketika kamu ingin menjadi orang kaya, seberapa keras pun mencoba untuk bekerja banting tulang siang dan malam, tetap kamu nggak akan bisa menjadi orang kaya jika masih memiliki mental block seperti tadi. Ya, karena pikiran alam bawah sadar ya, yang sudah ditanami oleh mental block itu, dia akan ngeblok pikiran-pikiran kita yang ingin menjadi kaya tadi. Ya jelas, karena mindset kita adalah orang kaya itu jahat, orang kaya itu tidak baik, orang kaya banyak yang sengsara, orang kaya banyak yang tidak bahagia. Itu yang membuat selama ini mungkin ketika kita dapat rezeki, dapat uang, itu akan cepat habis lagi, ngerasain kekurangan lagi, cepat ludesnya, akhirnya nggak bisa kaya-kaya. Paham ya sampai sini ya? Jadi mental block itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun itu, baik dalam karir, ekonomi, kesehatan, keluarga. Tuh bahaya banget kan? Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menyingkirkan si mental block? Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari tahu dulu penyebab asal mula mental block kita. Contoh ya, misalnya tadi kita nih pengen kaya tapi susah banget kaya. Karena mungkin dulu kita pernah mendoktrin diri kita sendiri atau didoktrin oleh orang lain atau keluarga ya gitu, bahwa orang kaya itu adalah orang yang jahat, orang kaya itu pasti hidupnya sengsara dan bla 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 bla. Ya, berarti orang kaya yang jahat dan lain-lain itu adalah mental block kita terhadap ekonomi kita. Jadi setelah kita sudah tahu apa penyebabnya, apa latar belakang dari mental block kita itu, langkah selanjutnya adalah kita harus berdamai dengan diri sendiri. Bagaimana caranya berdamai dengan diri sendiri? Caranya adalah dengan meminta maaf dan memaafkan diri sendiri. Ya, jadi terlepas apapun yang sudah pernah terjadi di masa lalu, kita minta maaf kepada diri kita sendiri. Apapun yang terjadi yang mungkin pernah menyakiti kita, mengecewakan kita, membuat kita memandang pandangan berupa orang kaya jahat tadi, itu adalah sebuah kesalahan ya. Jadi kita harus meminta maaf karena sudah membuat diri kita menganggap hal itu benar. Sehingga hal itulah yang membuat hidup kita saat ini menjadi sulit, misalnya sulit terutama dalam bidang ekonomi. Jadi kita harus meminta maaf kepada diri kita sendiri dan memaafkan diri kita sendiri. Oke, baiklah, aku maafkan diriku. Aku terima diriku saat ini, bagaimanapun kehidupanku saat ini, keadaanku saat ini, dengan ikhlas, dengan penuh bahagia dan siap untuk memulai kehidupan yang baru. Ya, kalau biasanya saya barengnya dengan menepuk-nepuk sedikit pundak, supaya kesannya tuh kayak lebih dapet love self-nya, apa sih, mencintai diri sendiri. Oke, jadi setelah kita tahu nih apa penyebab mental block kita, terus kita berdamai dengan diri sendiri. Cara untuk mengubah mindset kita terhadap mental block itu sendiri adalah dengan cara mendoakan hal-hal yang baik kepada orang-orang atau sesuatu yang tadinya diblok oleh mental block itu. Gimana ya bahasanya? Contohnya tadi orang kaya ya. Jadi kita tuh harus mendoakan orang-orang yang kaya. Aneh ya? Ya, kedengaran ini memang aneh, tapi coba kalian praktekkan. Coba kalian praktekkan dan rasain gimana rasanya. Jadi, hal ini akan membantu mengubah mindset kalian terhadap si orang-orang kaya tadi. Akan mengubah yang misalnya sebelumnya nih benci tadi kan, orang kaya tuh jahat nih. Akan pelan-pelan melunak, akan pelan-pelan melembut gitu loh. Paham ya? Oke, jadi misalnya kalian pengen kaya sekaya apa? Misalnya di jalanan kalian ngelihat rumah orang kaya atau orang-orang yang kaya turun dari mobil mewah gitu ya. Kalian doakan mereka sekeluarga. Ya Allah, berilah mereka rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang bermanfaat untuk keluarga mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Berilah mereka kebahagiaan, limpahkanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Ya, kalian harus mendoakannya secara ikhlas. Coba kalian praktekin dan rasain. Kalau ke hati kalian ikut merasakan bahagianya, ikut merasa tenang, ikut merasa senang, nah itu adalah tanda insya Allah pelan-pelan mental block kalian tentang orang kaya tadi, tentang mindset kekayaan tadi, akan melembut dan akan berganti menjadi hal positif, atau dengan kata lain kalian akan menyukai tujuan yang kalian inginkan. Kalau sudah kalian menyukai tujuan kalian tadi ya untuk menjadi orang kaya misalnya kan, berarti kan sudah selaras tuh antara pikiran dan perasaan serta tujuan kalian. Kalau sudah selaras dan gak ada lagi mental yang menolak statement kalian untuk menjadi orang kaya, untuk merasa bahagia menjadi orang kaya, maka insya Allah perjalanan kalian untuk menuju menjadi orang kaya itu akan sangat mudah. Ya tentu, karena nggak ada lagi mental blocknya, karena udah hancur, karena udah kalian kikiskan dengan 3 langkah tadi.
Paham ya? Jadi ini berlaku untuk semua hal ya, entah itu mau tentang kesuksesan, tentang ekonomi, tentang keluarga, kesehatan, apapun yang menghambat yang saat ini kalian rasa itu tuh stuck di situ-situ aja, nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan, kalian lakukan 3 hal itu. Oh ya, untuk yang langkah ketiga tadi, ketika kita mendoakan orang-orang yang kita ingin menjadi seperti mereka, begitu kalian melihat orang-orang yang kalian ingin menjadi mereka, langsung doakan. Dimanapun, di jalanan, atau kalian tiba-tiba terpikir, langsung doakan. Ketika kita mendoakan orang lain, kalian tahu, maka di situ juga malaikat akan turun dan mengaminkan dan meminta kepada Allah agar doa yang sama kembali kepada kita. Oke teman-teman, selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.